Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya harus dipahami oleh generasi penerus bangsa. Dalam bab ini, kita akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Karena pada gilirannya nanti kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat Sumpah Pemuda. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi-organisasi pemuda di Indonesia. Di antaranya 1. Trikoro Darmo, didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta tahun 1915. Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Jong Java. Organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka dan bekerja sama dengan pemuda-pemuda selain etnis Jawa. 2. Jong Sumatra Nenbon, didirikan pada tahun 1917. Salah satu tokohnya yaitu Muhammad Yamin menganjurkan agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatra Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Johannes Leemena. Kemudian Jong Minahasa adalah organisasi pemuda Minahasa di Sulawesi Utara yang didirikan tahun 1918. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Gr. Pantau. 3. Jong Celebes adalah organisasi pemuda Sulawesi yang didirikan tahun 1919. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Sam Ratulangi. Selanjutnya ada organisasi pemuda lainnya yang juga bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Ada sekarupun yaitu Perkumpulan Pemuda Sunda, kemudian ada Jong Betawi, Perkumpulan Pemuda Betawi, kemudian ada Jong Bataksbon, yaitu Perkumpulan Pemuda Bataks. Selain ada pemuda, ada juga pemudi, yaitu perempuan-perempuan yang turut mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, dan aspirasinya untuk mencapai Sumpah Pemuda dan juga kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya lahirlah organisasi Perhimpunan Indonesia yang beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Semua organisasi tersebut juga mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya berbagai organisasi pemuda tersebut dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam sebuah kongres yang disebut Kongres Pemuda. Tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I menghasilkan dua kesepakatan, yaitu
1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan tersebut mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan kembali Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini digagas oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Turut hadir dari berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nanbon, Jong Islamitenbon, Jong Ambon, dan lainnya. Hasil dari Kongres Pemuda II adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Perlu kita ketahui bahwa Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 sesi rapat. Sesi yang pertama di tanggal 27 Oktober 1928. Sesi yang pertama ini membahas tentang 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian rapat atau sesi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Sesi ini membahas tentang pendidikan dimulai dari anak-anak. Jadi anak juga harus dididik secara demokratis. Kemudian sesi yang ketiga atau rapat penutup diadakan di Jalan Kramat Raya 106 atau Gedung Indonesia Club G-Boy. Nah, di sesi yang penutup ini mulailah membentuk panitia kongres sebelumnya, kemudian dibentuklah rumusan Sumpah Pemuda. Nah, rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Setelah terbentuknya Sumpah Pemuda, akhirnya dalam peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman melalui alunan dari gesekan biola. Berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda atau putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut adalah tokoh penting Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Sutomo, yaitu pendiri organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai tongkat bangkitnya semangat kebangsaan. Yang kedua ada Muhammad Yamin sebagai perumus naskah Sumpah Pemuda. Kemudian ada Muhammad Tabrani, yaitu Ketua Kongres Pemuda I. Kemudian ada Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Kongres Pemuda II atau Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian ada juga Sunario Sastrowidoyo, yaitu penasehat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian ada W.R. Supratman, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya yang dimainkan secara instrumental tanpa syair saat Kongres Pemuda II. Kemudian ada Si Kong Leong, yaitu pemilik rumah tempat Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan. Arti dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagian yang pertama bermakna bahwa bangsa Indonesia harus membangun kecintaan
dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Bagian yang kedua, generasi penerus berkewajiban untuk melestarikan rasa kebangsaan. Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia ditegaskan menjadi bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Demikian materi bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.